Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat pagi Alhamdulillah. Selamat pagi Ayah Sofia. Oke, Alhamdulillah teman-teman. Semoga hari ini teman-teman selalu sehat, semangat, dan ceria. Oke, Alhamdulillah teman-teman. Pekan lalu kita telah mempelajari subtema 3, tematik 3C. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ke subtema 4. Nah teman-teman, untuk memulai pembelajaran, yuk sama-sama kita baca doa ya. Baca doa dimulai. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, yuk kita mulai pembelajaran. Hari ini teman-teman tetap semangat. Yuk kita lihat slide di samping. Oke, di sini kita akan mempelajari subtema 4, yaitu tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah teman-teman, tahukah teman-teman asal air hujan itu dari mana sih? Atau teman-teman pernah main hujan-hujanan? Tapi teman-teman belum tahu asal air hujan itu dari mana sih? Oke, kita akan membahas tentang asal air hujan itu awalnya dari mana ya? Oke teman-teman, silahkan lihat slide di samping. Nah teman-teman, di sini teman-teman sudah lihat apa? Ya hanya gambar ya, tidak ada tulisan-tulisannya. Oke, untuk lebih memperjelas teman-teman boleh membuka buku halaman 94, buku tematik 3C ya, halaman 94. Nah teman-teman, yang pertama di sini air yang ada di bumi akan menguap. Nah karena terkena sinar matahari. Jadi teman-teman, air yang ada di permukaan bumi itu seperti air laut, sungai, danau, itu akan mengalami penguapan karena terkenanya panas matahari. Nah teman-teman, tahap ini dinamakan evaporasi. Oke, teman-teman bisa lihat ya di buku halaman 94-nya. Nah, air yang terkandung dalam tumbuhan juga akan mengalami penguapan yang dapat disebut dengan transpirasi. Nah, kemudian setelah itu uap air akan naik ke atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, maka uap air tersebut akan mengalami yang namanya pendinginan. Nah, teman-teman, pendinginan itu akan membentuk titik-titik. Nah, titik-titik air ya, teman-teman. Jadi proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air ini disebut dengan kondensasi atau yang disebut dengan pengembunan. Kumpulan titik-titik tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Seperti ini ya, kemudian akan membentuk gumpalan awan. Nah, jika kondensasi terus berlangsung, maka titik-titik air ini akan membentuk awan yang semakin banyak. Nah, awan yang mengandung banyak air, teman-teman, akan menjadi lebih berat. Jadi, jika awan sudah tidak mampu lagi menampung air, maka akan terjadilah yang namanya hujan. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Kemudian air tersebut akan sampai ke permukaan bumi. Nah, proses penyerapan air ke dalam tanah itu disebut infiltrasi, teman-teman. Oke, jadi teman-teman sampai situ paham ya? Yuk selanjutnya kita lanjutkan pembelajarannya. Nah teman-teman, Miss Ira ingin bertanya, apakah teman-teman pernah membuat pesawat dari kertas? Contohnya dari kertas origami ataupun kertas lainnya?
Jika belum, Miss Ira akan memberikan cara membuat pesawat dari kertas. Yuk kita lihat bersama-sama videonya. Jadi seperti itu teman-teman. Itulah cara membuat pesawat dari kertas. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran. Teman-teman bisa lihat slide di samping. Nah, teman-teman, di sini ada tulisan, ayo bacalah teks proses pembuatan gula pada halaman 99. Nah, di buku teman-teman ada di situ di halaman 99. Sebelum melanjutkan pembahasan, Miss Ira ingin bertanya, siapa yang tahu terbuat dari apa sih gula pasir itu? Iya, betul, terbuat dari tebu. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman, berdasarkan proses pembuatan tebu ini, apakah ada perubahan wujud benda, teman-teman? Ya, ada ya. Itu yang disebut mengkristal. Jadi, perubahan wujud benda dari gas ke padat itu disebut mengkristal, seperti yang terjadi di proses pembuatan gula ini. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada yang namanya sikap tolong menolong. Teman-teman pernah menolong orang lain? Pasti pernah ya. Nah, teman-teman, sikap tolong menolong ini dapat menumbuhkan persatuan. Jadi, contohnya di sini ada membantu nenek membawa barang, membantu adik, kemudian memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan. Contohnya, Miss, kalau di kelas ada teman kita yang tidak mempunyai pensil terus kita pinjamkan, apakah itu termasuk tolong menolong? Iya, betul, itu juga termasuk tolong menolong teman-teman. Oke, selanjutnya
Nah, teman-teman, pekan lalu kita sudah membahas tentang menendang bola. Hari ini kita akan membahas tentang menggiring bola dengan kaki bagian luar seperti yang ada di gambar ini. Kemudian menggiring bola dengan kaki bagian dalam dan menggiring bola dengan punggung kaki. Yuk teman-teman, kita lihat videonya bagaimana cara menggiring bola seperti gambar berikut ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, cara menggiring bola dengan kaki bagian luar, kaki bagian dalam, dan punggung kaki. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya di sini bagaimana sih teman-teman proses terjadinya kabut? Apakah teman-teman pernah melihat kabut? Ya, tapi apakah teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya kabut tersebut? Belum tahu ya? Oke, Miss Ira akan jelaskan ya. Yang pertama, udara di sekitar ini mengandung air dalam bentuk uap air atau gas, teman-teman. Nah, udara yang terkena panas matahari akan menjadi hangat. Udara yang hangat mampu menampung uap air dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ketika terkena udara dingin pada sore atau malam hari, maka uap air yang ada di udara akan mengembun membentuk titik-titik air. Nah, titik-titik air ini sangat ringan loh teman-teman. Oleh karena itu bisa melayang-layang di udara. Nah, titik-titik air tersebut yang berkumpul mirip sekali dengan awan itu disebut dengan kabut. Nah, titik-titik air ini kemudian ada yang naik ke atas menjadi awan, sementara titik-titik yang lain ada yang jatuh ke bumi. Nah, teman-teman, yang jatuh ke bumi yang menempel di rumput, di rumah, dan lain sebagainya itu yang disebut dengan embun. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Nah, teman-teman, di sini ada sikap bersatu yang dilakukan dalam kegiatan di sekolah. Contohnya melaksanakan piket kelas bersama, kemudian bekerja dalam tim tanpa membeda-bedakan, dan yang terakhir mengerjakan tugas kelompok dengan kompak dan lain sebagainya. Selanjutnya,
Selanjutnya di sini juga ada sikap bersatu di lingkungan tempat tinggal teman-teman. Yang pertama di sini ada membantu tetangga yang mengadakan syukuran, kemudian mempersiapkan perayaan HUT kemerdekaan, dan berbagi makanan dengan tetangga. Nah teman-teman, misalnya bagaimana Miss jika tetanggaku ada yang sakit, kemudian aku menengoknya, apakah itu termasuk sikap bersatu? Iya betul teman-teman, itu juga termasuk sikap bersatu. Nah, alhamdulillah teman-teman, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Yuk sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, Miss Irah tutup ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Teman-teman tetap semangat, sehat dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.